Satu hari jelang larangan mudik, pemotor memadati ruas Pantura Weru, Pleret, Cirebon, Jawa Barat. Sebagian besar rombongan pemotor yang melintasi Pantura dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pemudik mengaku nekat pulang kampung dengan motor dan lebih awal agar terhindar dari penyekatan. Kenapa nih Pak mudik lebih awal ini Pak? Karena liburnya lebih cepat. Tahu nggak Pak, besok itu dengan adanya larangan penyekatan sendiri? Tahu. Oh, berarti menghindari penyekatan apa gimana nih Pak? Karena udah libur ya. Oh, udah libur, Iya. Terus juga menghindari gitu Pak ya? Iya. Antrean kendaraan hingga 2 km terjadi di ruas tol Cipali pagi tadi. Kendaraan didominasi mobil pribadi dan sejumlah mikrobus travel. Mencegah antrean bertambah panjang, pengelola tol membuka semua loket utama dan satelit di gerbang tol Palimanan. Dari Jakarta Mau ke Batang. Batang. Iya, Dari Jakarta jam berapa? jam 12. Ini sengaja mudik malam atau gimana? Hah? Sengaja mudik malam. Iya, Biar apa? emang biar aman. Pengelola jalan tol memprediksi lonjakan antrean kendaraan akan terjadi pada malam hari. Tim kontributor iNews melaporkan. Sehari jelang larangan mudik, stasiun Pasar Senen dipadati penumpang. Tidak bisa menunjukkan surat sehat, sejumlah bus beserta penumpang diperiksa petugas. Bus antar kota kecelakaan di tol Cipali, 2 orang tewas. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 75 menit ke depan bersama saya Stefani Patricia. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi dari Pelabuhan Merak, Banten yang dipadati penumpang tujuan Sumatera. Di situ Bondo, Jawa Timur, antrian penumpang kapal membludak hingga keluar pelabuhan. Kendaraan roda 2 dan kendaraan pribadi roda 4 memadati Pelabuhan Merak, Banten pada Rabu dini hari, satu hari jelang larangan mudik. Warga rantau mencuri waktu mudik sebelum penutupan jalur penyeberangan pada 6 hingga 18 Mei, meski sudah dilarang karena pandemi COVID-19. Meski pengetatan mudik seharusnya dilakukan sejak 26 April, rupanya tidak ada pengawasan lalu lintas orang di Pelabuhan Merak. Calon penumpang yang membawa kendaraan tidak diperiksa apakah membawa hasil tes swab antigen, PCR maupun genos. Hanya penumpang pejalan kaki saja yang dites genos. Salah satu penumpang kapal yang tidak mengenakan masker ini mengaku tidak ada pemeriksaan hasil tes COVID-19 saat akan naik ke kapal. Ini tujuan kemana bang? Tujuan ke Lampung, Oh dari mana tadi bang? dari Depok. Tadi sempat ada ini nggak bang? Tes genos itu tadi bang? Nggak ada Pak, alhamdulillah lancar. Oh nggak usah tes genos itu yang hirup udara itu yang Nggak ada. Oh nggak ada ya? Nggak ada, ya. Berarti nggak diwajibkan berarti ya? Sementara di Pelabuhan Jangkar, Situ Bondo, Jawa Timur, antrean tiket mengular satu hari jelang larangan mudik Lebaran. Warga membludak mencari waktu mudik ini difasilitasi Syah Bandar dengan menyiapkan sejumlah kapal. Salah satunya kapal Sea and Coast Guard atau kapal patroli. Maka juga ada persiapan armada dari Pangkalan maupun navigasi kita standby-kan. Lonjakan-lonjakan itu pun kita bisa membersihkan mas, ya kan? Sedangkan anjuran pemerintah sudah mengatakan apa dilarang mudik, namun opini masyarakat juga meningkat. Masih ada beberapa pondok pesantren yang belum memulangkan santrinya. Petugas masih menunggu kebijakan pemerintah provinsi jika ada santri yang dipulangkan ketika larangan mudik berjalan. Kalau untuk santri yang belum mudik itu nanti kan ada kebijakan dari Ibu Gubernur masalah santri ataupun dari Pemda. Ini kita siap mendukung apa menjadi kebijakan pemerintah daerah.
Larangan mudik berlaku mulai besok 6 Mei 2021. Banyak masyarakat memutuskan mudik lebih awal agar tetap bisa lebaran di kampung halaman. Maksud dari kebijakan larangan mudik adalah bagian dari upaya membatasi mobilitas penduduk, bukan mudiknya. Karena mobilitas penduduk dari zona merah ke zona yang lain berpotensi besar menyebarkan COVID-19. Dari Cilegon, Banten dan Situbondo, Jawa Timur, Iskandar Nasution, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sehari jelang berlakunya larangan mudik, peningkatan jumlah penumpang terjadi di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali dan Bandara A Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur. Calon penumpang mudik lebih awal untuk menghindari larangan mudik. Jelang berlakunya larangan mudik tanggal 6 Mei 2021, terminal keberangkatan domestik Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali mulai padat hari ini. Pengelola bandara memprediksi sekitar 7.000 orang yang akan meninggalkan Bali menuju sejumlah kota besar di tanah air. Pengelola bandara mendirikan posko monitoring larangan mudik dengan melibatkan sekitar 1.400 personil gabungan yang akan memantau dan memeriksa persyaratan calon penumpang. Nah, sistemnya adalah ketika calon penumpang akan memasuki terminal Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, tentunya akan dicek kelengkapan persyaratan dokumen administrasinya. Yang pasti hasil negatif, surat keterangan negatif hasil tes PCR, antigen ataupun genos, kemudian tiket, kemudian surat dinas atau surat izin keluar masuk, yang sebagai salah satu persyaratan murni yang wajib kita lakukan pengecekan. Sementara banyak calon penumpang yang memang sengaja mudik lebih cepat untuk menghindari penerapan larangan mudik dari pemerintah. Cukup khawatir juga dengan larangan itu, Pak ya? Iya sih, takutnya nggak bisa pulang. Ini bersama keluarga atau gimana, Bu? Sama bapaknya. Sama keluarga, Bu ya? Berapa orang, Bu? 2 orang. 2 orang, Bu ya? Iya. Kemana tujuannya, Bu? Ke Sumbawa. NTB. Kepadatan juga terjadi di Bandara Internasional Aji Pangeran Tumenggung Pranoto, Samarinda, Kalimantan Timur. Jelang larangan mudik berlaku, penerbangan keluar Samarinda meningkat. Bahkan banyak calon penumpang datang lebih awal dan menunggu di pelataran bandara meskipun jadwal penerbangan masih lama. Ke Surabaya. Ada kesulitan nggak, Mas, selama ini nggak ada sih, karena sedang mengikuti prosedur-prosedur yang ada. Iya. Menurut Kepala UPT Bandara APT Pranoto, sejak awal Mei jumlah keberangkatan meningkat, walau beberapa maskapai sudah mengurangi jadwal keberangkatan. Keberangkatan penumpang itu sampai 1.500, Mas. Untuk 1 Mei, Pak? Tanggal 1 Mei, jadi ada kenaikan. Biasanya berapa tuh? Biasanya sekitar 1.000. 1.000 itu bolak-balik ya, 1.000 bolak-balik. Nah. Ini berangkat aja, Pak ya? Ini berangkat aja. Pemerintah telah resmi melarang mudik lebaran selama 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Kebijakan ini untuk mencegah penularan virus corona yang selalu naik saat libur panjang. Masyarakat diimbau mengikuti aturan guna menekan pandemi COVID-19 yang belum usai. Dan untuk mengetahui aktivitas mudik dari ibu kota dan sekitarnya melalui pesawat, kita menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sudah ada Vito Erlangga di sana. Vito, bagaimana kondisi Bandara Soekarno-Hatta sore ini 1 hari jelang larangan mudik berlaku? Ya, baik Stefani dan pemirsa, dapat kami laporkan untuk kondisi terkini pada Rabu sore, Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 2 terpantau lebih sepi jika dibandingkan dengan kondisinya pada pagi hari tadi yang sempat terjadi adanya kepadatan calon penumpang serta ada antrian yang mengular di Terminal 2, namun kondisinya sangat berbeda pada sore hari ini meskipun sejumlah calon pemudik masih terpantau melakukan mobilitas di kawasan ini. Kemudian berdasarkan konfirmasi kami dengan pihak PT Angkasa Pura sendiri, pihaknya menyebutkan bahwa pada hari ini tercatat diprediksi sekitar 40 hingga 60 ribu calon penumpang pesawat akan melakukan keberangkatan menuju ke sejumlah wilayah di Indonesia. Namun jika melihat dari data ini, PT Angkasa Pura sendiri menyebutkan bahwa angka ini masih tergolong atau masih terpantau normal jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Kemudian untuk
hari besok pada masa pelarangan sendiri, pihak PT Angkasa Pura sendiri akan tetap mengoperasikan sejumlah pesawat, namun dengan mengurangi frekuensi, yang mana pesawat sendiri nanti akan melayani perjalanan non-mudik seperti perjalanan dinas, baik oleh perjalanan dinas ASN atau pegawai pemerintah maupun perjalanan pegawai swasta. Kembali ke Anda, Stefani. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Jelang pelaksanaan operasi penyekatan, puluhan bus tidak diizinkan meninggalkan Terminal Mengwi, Badung, Bali lantaran seluruh penumpang tidak memiliki surat pemeriksaan bebas COVID-19. Sementara pemudik terus memadati stasiun Pasar Senen dan Terminal Pulau Gebang, jumlah penumpang mengalami penurunan. Satu persatu polisi memeriksa seluruh penumpang bus yang akan meninggalkan Terminal Mengwi, Badung, Bali. Dari hasil pemeriksaan, tidak satupun penumpang yang melengkapi diri dengan surat keterangan bebas COVID-19. Jajaran Satlantas Polres Badung pun dengan tegas menunda keberangkatan bus hingga seluruh penumpang mengantongi surat keterangan bebas COVID-19. Melalui koordinasi dengan Satgas COVID Kabupaten Badung, seluruh penumpang akhirnya menjalani rapid antigen di dalam Terminal Mengwi yang bertujuan untuk memastikan penumpang yang bepergian dalam kondisi sehat. Membawa surat, jadi kita cegatnya di sini sama sekali nggak ada. Jadi kita cegat. Itu mereka memang tidak tahu atau seperti apa, Pak? Nah, untuk itu informasinya saya juga belum tahu karena kita sudah menghimbau dari pihak PO-nya juga kita sudah menyampaikan bahwa untuk penumpang yang ke Jawa harus memiliki surat rapid test sebelum tanggal 6 itu. Sementara itu menjelang larangan mudik 6 Mei besok, Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur hingga Rabu siang masih dimanfaatkan warga untuk mudik menggunakan bus antar kota. Namun jumlah penumpang di Terminal Pulau Gebang mulai mengalami penurunan. Puncak lonjakan penumpang di Terminal Pulau Gebang sudah terjadi Selasa kemarin. Para pemudik mengaku tetap nekat berangkat karena ingin bersilaturahmi dengan keluarga di kampung halaman meski pemerintah telah mengeluarkan larangan mudik di masa pandemi. Sementara penumpang yang menggunakan kereta api di stasiun Pasar Senen justru meningkat pada H-1 pelarangan mudik. Para penumpang memilih berangkat hari ini karena merupakan kesempatan terakhir sebelum larangan mudik resmi berlaku besok. PT KAI juga tetap berupaya menerapkan pencegahan penularan COVID-19 saat mudik, diantaranya membatasi jumlah penumpang, yakni maksimal 70% dari total kapasitas kereta. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Stasiun Senen, sudah ada Bayu Pradana di sana. Bayu, bagaimana kondisi di Stasiun Pasar Senen sore ini? Ya, kalau kita bandingkan dengan pagi tadi, memang keramaian di Stasiun Pasar Senen ini sudah terpantau lebih menurun. Meski demikian, tercatat memang pada hari ini tercatat kembali terjadi kenaikan dari penumpang yang sebelumnya memang sudah ada kenaikan sekitar 1.000 penumpang pada kemarin hari, dan hari ini terjadi kembali kenaikan hingga mencapai sekitar 700 penumpang. Di mana jika kemarin telah dikonfirmasi terjual sekitar 9.000 tempat duduk yang akan ke berbagai destinasi, maka hari ini total ada 10.000 tempat duduk yang sudah terjual, maksud kami, ke berbagai destinasi. Memang lonjakan dari para calon penumpang pada hari ini dengan berbagai alasan, diantaranya itu dari menghindari adanya aturan larangan mudik yang akan terjadi besok, maupun juga dari mereka yang memang menunggu hasil surat kesehatan dari berbagai metode ini. Di mana di belakang saya ini salah satu adalah metode yang akan mereka lakukan, diantaranya dengan meregistrasi terlebih dahulu, dan ada beberapa metode yang bisa dilakukan di Stasiun Senen ini, diantaranya itu ada antigen dan juga genus. Dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, kita beralih informasi ke Jawa Tengah, pemirsa, di mana di Boyolali, tepatnya di pintu keluar tol Boyolali, sejumlah petugas gabungan ini melakukan operasi atau pemeriksaan kepada sejumlah pemudik, di mana sejumlah pemudik yang tidak memiliki surat kesehatan ini akan diminta untuk melakukan tes antigen secara gratis. Sementara itu di Pacitan sendiri juga operasi dilakukan, di mana pemudik ini diwajibkan untuk melakukan tes genus yang telah disediakan oleh petugas setempat. Polisi dan Dinas Perhubungan Boyolali menghentikan satu persatu kendaraan di pintu keluar tol Boyolali. Petugas memeriksa surat kendaraan dan surat keterangan bebas COVID-19 bagi pengendara dari luar kota.
Sementara pemudik yang tidak bisa menunjukkan hasil tes bebas COVID-19 wajib mengikuti swab antigen secara gratis sebelum melanjutkan perjalanan. Dan kita memeriksa terkait dengan surat keterangan bebas COVID-nya. Dan ternyata banyak yang tidak memiliki karena memang belum melaksanakan. Kami juga melakukan pemeriksaan menggunakan swab antigen. Sementara itu, di pos penyekatan mudik Desa Glonggong, Pacitan, Jawa Timur, petugas mewajibkan pemudik menjalani tes genus. Jika hasil tes genus positif COVID-19, warga asal Pacitan akan dibawa ke lokasi karantina di Wisma Atlet Pacitan. Sementara warga luar Pacitan akan dipaksa putar balik ke daerah asal. Dari Boyolali dan Pacitan, Tata Rahmanta, Ahmad Subakti, iNews melaporkan. Ya, memang kalau kita lihat memang moda transportasi kereta api ini masih menjadi primadona bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik mereka. Dan juga memang telah disediakan 20 perjalanan dengan total kapasitas yaitu sekitar 10.500 tempat duduk yang memang sampai saat ini pun masih diperjualbelikan bagi masyarakat. Kendati demikian, pemirsa, bukan hanya dengan moda transportasi kereta api, tapi juga sejumlah masyarakat yang nekat mudik ini memilih travel gelap atau travel ilegal. Di mana juga di Bandung, Jawa Barat, ini sejumlah petugas ini melakukan operasi travel ilegal yang ada di operasi jalur selatan Kabupaten Bandung. Sementara itu juga operasi serupa juga dilakukan oleh Satlantas Kapolresta Banyumas, di mana operasi dari travel ilegal ini dilakukan dari travel yang nekat melakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jawa Tengah. Selama masa pra-larangan mudik di wilayah Cileunyi, petugas meminta putar balik lebih dari 800 kendaraan bernomor polisi Jabodetabek, serta menyelenggarakan swab antigen kepada lebih dari 300 orang yang memaksa mudik namun tidak memiliki surat bebas COVID-19. Petugas juga mengamankan 5 kendaraan travel gelap yang membawa pemudik dalam penyekatan yang dilakukan secara acak. Kelima kendaraan travel gelap tersebut terjaring dalam operasi pengetatan pra-pelarangan mudik lebaran saat mengangkut pemudik dari arah Jakarta dan Bandung menuju arah Garut hingga Jawa Tengah. Dan kami sampaikan untuk travel gelap ini 4 unit kendaraan berasal ataupun setar dari Jakarta menuju Tasik dan Jawa Tengah. Termasuk juga ada yang dari arah Kota Bandung menuju Wonosobo. Sementara itu, anggota Polresta Banyumas mengawal travel gelap untuk dibawa ke kantor Satlantas Polresta Banyumas. Polisi menindak travel gelap dari Jakarta dan akan menuju ke Kebumen dan Purworejo. Keberadaan travel gelap ini diketahui pada saat dilakukan penyekatan sebagai antisipasi adanya pemudik yang akan pulang ke kampung halaman sebelum diberlakukannya larangan mudik esok hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, meskipun memang ada 20 perjalanan yang masih dilayani hingga hari ini di Stasiun Pasar Senen, namun besok pada tanggal 6, tepatnya di barat tanggal larangan mudik ini diterapkan, maka dari DAOP 1 Jakarta ini hanya mengoperasikan total 7 perjalanan saja. Di mana di Stasiun Pasar Senen sendiri ini hanya ada 3 perjalanan yang diperuntukkan bagi perjalanan non-mudik seperti kedinasan maupun perjalanan non-mudik lainnya. Dan diimbau pada Anda pemirsa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan juga menghindari kerumunan karena kesehatan keluarga Anda ada yang utama. Stefani. Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan dari Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, perjuangan tenaga medis dalam menangani pasien positif COVID-19 semakin berat di tengah makin tingginya angka penularan virus corona, termasuk di Rumah Sakit Amanda di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Rumah Sakit Amanda di Cikarang Selatan menjadi salah satu rumah sakit rujukan COVID-19 di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Memiliki 52 ruangan isolasi penanganan COVID-19, Rumah Sakit Amanda kini sedang merawat 36 pasien positif corona.
Mendukung tugas dan tanggung jawab tenaga kesehatan di rumah sakit ini, MNC Peduli menyalurkan bantuan alat pelindung diri berupa baju hazmat, masker bedah, dan sarung tangan. Dan sampai hari ini kita masih merawat begitu banyak pasien ya. Tercatat ada 36 pasien per hari ini untuk di isolasi biasa dan 4 pasien di ICU isolasi. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. MNC Peduli mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan COVID-19 dengan membangun kepedulian di masa pandemi sebagai bentuk dukungan kepada tenaga kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi ojek online panik setelah motornya dirazia Satpol PP. iNews Sore akan kembali sesaat lagi.